Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Senin Legi ya, dimanapun Anda berada, menanggapi komentar saudara kita. Kajian materi kali ini ya, ini tak campur-campur ya. Ini banyak pertanyaan. Saudara Satibi, Assalamualaikum. Betul sekali, cobaan terus-menerus, tapi kupasrahkan sama Yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan seperti itu, teman-teman ya. Anda kena masalah kok pasrahno sama Tuhan ya. Ya. Polanya ya benar seperti itu ya, tapi pola-pola yang harus Anda lakukan itu ada tahapan ya. Tahapan pasrah Anda itu ketika Anda sudah berikhtiar ya. Ini jangan asal wis pasrah sama Tuhan. Nasibku tak pasrahkan sama Tuhan, wis buah wis. Siopo-yopo wis tak pasrahno sama Tuhan. Jangan seperti itu ya. Kita harus punya motivasi diri. Ya. Kita harus punya motivasi diri. Kita harus punya tindakan. Ya. Masalahmu masalah apa? Masalah ekonomi, masalah keluarga, wis pokoknya masalah ya. Itu bagaimana Anda berusaha secara lahir menyelesaikan. Secara batin berdoa. Nah, tidak cukup berdoa. Misalnya Anda mari sembahyang terus dongo, ya Tuhan, ya Tuhan, saya berdoa supaya rezeki saya lancar, supaya tidak cukup seperti itu. Harus ada tindakan nyata, yaitu tirakat. Misalnya, ya. Saya wasilah membaca sholawat 1000 kali, 2000 kali, 10.000 kali, supaya nasibku berubah. Jadi ada bentuk lahir, tindakan Anda, belajarlah, bekerja keraslah, ngelemburlah, itu lahir. Batin digunakan untuk tadi itu. Ya, entah Anda puasa Senin Kemis, entah Anda puasa Nabi Daud. Itu bentuk tirakat itu, baru berdoa. Loh, Anda ndak langsung kena masalah, wis ndak iso lapo-lapo, ndak iso bekerja, akhirnya pasrah. Nah, Tuhan melihat Anda lah, ini uang ini kok dikei akal, dikei pikiran, dikei fisik, ndak mau berusaha. Nah, Tuhan akan melihat Anda ini ngalem wong iki gitu. Wis tak jiarno ae sampai dia sadar. Akhirnya apa yang terjadi? Masalahmu ndak selesai-selesai. Tapi masalahmu semakin besar. Nah, bentuk sebuah kepasrahan itu adalah bertindak, berusaha maksimal. Ya. Lahir dan batin. Itu harus jalan dua-duanya. Ya, fokus di sana. Itulah bentuk kepasrahan. Ketika Anda bisa sabar, ketika Anda bisa istiqomah, itu bentuk kepasrahan yang sebenarnya. Bukan kepasrahan, sudah tak pasrahkan saja nasib dan takdirku sama Tuhan. Lu enggak usah diomong, nasib dan takdirmu ya Tuhan sudah tahu. Ya, nah kita ini ya manusia dikasih kewenangan untuk merubah nasib dan takdir kita gitu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tuhan tidak akan merubah suatu kaum kalau kaum itu tidak mau merubahnya. Lah kita ini harus melakukan perubahan. Kita harus melakukan tindakan. Itu yang harus kita lakukan. Terus juga mohon bimbingan, saya kok pernah mengalami suatu hal sama seperti dalam mimpi saya. Padahal mimpi udah lama, baru sadar waktu mengalaminya. Yang saya tanyakan, itu ilmu atau apa? Tidak. Itu bukan ilmu, itu sukma. Ya, itu sukma. Sebenarnya itu bukan mimpi ya. Itu seperti dejavu, itu bukan mimpi. Sebenarnya sukma Anda itu menangkap peristiwa itu terlebih dahulu, baru pancernya ini mengalami. Jadi seolah-olah ya kita ini sudah merasa pernah mengalaminya gitu ya. Ini kalau saya jelaskan secara logika ya tidak mungkin paham gitu loh ya. Ya, tapi kalau Anda nanti mengalami berulang-ulang baru Anda akan paham. Ternyata itu semua adalah
sukma Anda mengalami dahulu. Dejavu itu seperti itu, fenomena dejavu. Banyak orang mengatakan itu reinkarnasi, ya tidak, itu sukma. Ya. Misalkan ya, saya ada di Pasuruan, saya menangani sebuah kasus, ya, masalah hukum. Ketika saya bertemu dengan orang ini, ya, saya sudah merasa pernah bertemu orang ini. Loh, itu bukan berarti saya reinkarnasi, bukan berarti saya mimpi zaman dahulu, bukan. Sukma saya sudah berinteraksi dengan orang ini sebelum fisik saya berinteraksi. Kenapa bisa seperti itu? Karena energi kita itu sebenarnya tersambung ke seluruh alam semesta. Energi kita, energi makhluk halus, makhluk apapun, alam semesta, ini sumbernya cuma satu, Tuhan. Loh ya. Ya. Jadi ibarat ini Tuhan, ya. Ini nyabang ke laut, nyabang ke bumi, nyabang matahari, nyabang ke manusia. Ya, berapa triliun manusia? Nyabang ke hewan. Nah, makanya orang itu punya sifat ilahiyah. Orang itu punya sifat ilahiyah yang ada di dalam nurani seseorang. Jadi kalau Anda merasakan kegaiban-kegaiban semacam itu, tidak usah bingung. Nah, ini bisa Anda akses ketika Anda sering melakukan pendekatan secara spiritual. Ibadahmu kenceng, tirakatmu kenceng. Itu akan kebuka jalur itu. Nanti Anda akan ketemu dengan sang sejati. Ya. Nah, ini tidak bisa saya teruskan lagi ya teman-teman ya. Nanti banyak salah pemahaman kalau misalkan saya teruskan ini. Karena basic dasarnya masih belum ada. Ya, saya anggap belum ada gitu. Yo berarti tidak semua ya. Yo, pasti yang ada, yang paham juga pasti ada gitu. Tapi kalau saya beber secara luas, ya, nanti akan menimbulkan perdebatan. Ya. Terus juga apalagi nih? Sewindu ini laku ing uripku jatuh sejatuh-jatuhnya. Saudara Lestari rumah makan. Keluarga tinggal satu anak cewek. Komunikasi tinggal para teman lama itu lewat medsos. Harta habis papan pindah lokasi. Sedurun melayu musuhi. Tapi anehnya tenang-tenang ae. Nyaman adem bisa ae. Papan eneng ae kanggo urip yup sesek. Jeruk dodo ati kebek full. Dipikir ora tekan, dirasa ya ora bakal tekan. Dasat gaspol kari momong anak wadon, nyuwun amalan. Amalannya apa? Amalannya itu sebenarnya sederhana. Ya, Anda bisa mendapatkan kebaikan dari peristiwa yang Anda alami. Itu juga termasuk olah batin. Ya, olahan batinmu. Ini kemampuan dimensi tingkat tinggi ya teman-teman ya, olah batin. Mengolah batinmu supaya tetap stabil dalam kondisi Anda kena masalah. Ya. Itu sama saja dengan laku prihatin. Hidup sederhana walaupun Anda cukup gawe mangan. Ya. Loh ya. Ini saya terapkan ya sejak saya lulus SD ya. Sejak saya lulus SD, masuk pesantren, ya, olah batin ini sudah saya terapkan di dalam kehidupan saya sampai sekarang. Ya, dan alhamdulillah, ketika itu kita jalankan, kita kena masalah sebesar apapun, tidak pernah munting. Ya, biasa-biasa. Oke, kenapa? Karena batin kita ini kita olah, kita kuatkan, kita latih. Ya, misalnya nafsu Anda, ya apa caranya kepingin kuat, ya poso. Ya, nafsumu itu supaya Anda kuat mengendalikan bagaimana? Kawin poso gitu. Ketika nafsumu mbok gawe poso, ya pasti akan bagus. Ya. Banyak sekali gitu ya. Misalkan fisikmu, ya, fisikmu ini melemah, ya kawin ibadah, kawin olahraga. Ya. Jadi seperti itu. Selalu ada cara ya, selalu ada strategi yang bisa Anda lakukan untuk menguatkan batin Anda.
yo lahir yo batin. Lahirnya kuat, batinnya yo insya Allah kuat. Batinnya kuat, lahirnya yo pasti kuat. Nah, semua itu saling melengkapi. Maka Anda harus bisa memahami mana dimensi lahir, mana dimensi batin. Itu Anda harus pahami. Lahir tercukupi, batin tercukupi, ya pasti kuat. Ya. Lahir misalkan Anda biasa mangan iwak pitik, ya. Tiba-tiba Anda jatuh bangkrut. Manganmu mek kangkung. Kira-kira munting enggak dirimu? Enggak munting. Pasti munting. Tapi ketika dirimu ini Anda jalan katakanlah 1 bulan, 2 bulan mangan kangkung, ya suwe-suwe terbiasa. Lah ini yang saya maksud, Anda harus melatihnya. Makanya penderitaan yang Anda alami saat ini itu adalah kawah condro di muko. Yang Anda harus dapatkan manfaatnya, meningkatnya energi batin Anda. Ya, jadi enggak perlu Anda tangisi, sesali, enggak perlu. Ini adalah bagian dari proses perjalanan spiritual Anda ketemu dengan Tuhan. Ya, jadi jangan dianggap wah semua pergi menjauh lah, ya menjauh. Saya pun juga sama gitu ya. Saya mengalami ini malah mulai tahun 2017 semua pada menjauh. Ya. HP saya juga pada menjauh semua gitu ya. Teman-teman, saudara semua pada menjauh. Wes sekalian tak hapus kabeh nomere wis. Lek foto ya rinio, lek gak foto ya wis. Loh, seperti itu. Ya. Malah saya ini katakanlah tak cantumkan nomor ya di channel-channel saya itu. Malah ribuan gitu loh. Ribuan yang WA, SMS pingin ketemu dan sebagainya. Malah saya bingung. Lah ini ya bagaimana saya mengatasi ini? Tidak pernah saya balas ya. Bagaimana saya mengatasi kondisi semacam ini gitu loh. Di sisi lain orang itu menjauh, di sisi lain banyak yang mau datang. Itulah kehidupan. Ya, jadi Anda harus bisa menata batin Anda. Mengolah batin Anda. Ya, supaya kuat. Loh, cara mengolahnya apa? Gawin tirakat, gawin poso. Amalan apa supaya saya kuat? Ya poso. Ya. Poso Nabi Daud. Ya, jangka panjang. Jangan puasa mutih ya. Terlalu ekstrim ya. Puasa mutih dan puasa-puasa sing dadak-dadak ya. Kepentingan yang mendadak itu gawin poso mutih. Karena Anda pinginnya cepat ya. Tapi kalau puasa jangka panjang itu kestabilan yang kita ambil. Itu juga lebih bagus gitu ya. Misalkan Anda puasa Nabi Daud ya, 5 tahun gitu. 10 tahun. Tuh, itu jos muncul nanti keramatmu. Ya, batinmu tenang. Loh ya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Nah, ini ngelantur kemana-mana ya. Teman-teman. Demikian kita sambung lagi ya untuk video yang lainnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.